Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Siswa dan siswi SMP Negeri 35 peserta didik baru tahun pembelajaran 2021-2022. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita memasuki pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 35 Samarinda. Untuk pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan memberikan materi tentang penggunaan teknologi secara sehat. Sebelum saya memaparkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya Amin, kemudian saya bertindak sebagai guru di SMP Negeri 35, dan saya mengajar untuk di kelas 7 itu adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan untuk kelas 8 saya mengajar IPS. Dalam penggunaan teknologi, tentu saja ini akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang manusia, terutama kalian sebagai siswa. Dan teknologi ini mungkin sudah sering kita gunakan, yaitu HP, laptop, dan contoh yang lainnya. Penggunaan gawai atau gadget secara sehat itu adalah harus dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita, dan ini akan mempengaruhi cara belajar kita. Di dalam pembelajaran nanti yang akan kalian tempuh, kalian akan mengalami yang namanya kegiatan membaca. Kalian akan mengalami yang namanya mendengar. Kalian akan memperoleh kegiatan melihat, kemudian merasakan dan melakukan, serta mengajarkannya. Kemudian di dalam kegiatan MPLS ini, kalian juga akan tahu apa sih yang namanya hakikat belajar. Kita tahu bahwa setiap manusia tentu akan memperoleh pendidikan, ingin memperoleh pendidikan, yaitu ingin merubah ke arah yang lebih baik. Jadi hakikat belajar itu adalah kalian ingin supaya nanti kalian bisa memperoleh ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan apa saja yang akan kalian lewati tentu nanti adalah proses yang namanya adalah belajar. Tentunya ini di sekolah. Kemudian kita akan melihat ada siklus. Dari tadinya kalian tidak tahu, karena dalam proses pembelajaran maka kalian bisa tahu. Nah, di sini ada dua, ada siswa yang mau belajar dan ada siswa yang tidak mau belajar. Nah, untuk itu maka kalian akan diberikan bimbingan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah nanti. Itu yang akan membawa kalian memberikan wawasan di dalam mengatasi segala masalah di dalam hidup kalian. Kemudian kita akan lihat di dalam kegiatan teknologi itu tentunya kalian akan tahu yang namanya internet, ya. Sekarang mengapa kita melihat banyak orang-orang berkumpul? Kita berkumpul di tempat ini. Sebabnya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dunia telah berubah 12 tahun pasca smartphone. Kemudian kita belum siap dengan perubahan itu. Kemudian kurang dalam mempelajarinya, salah dalam mempelajarinya juga merupakan faktor. Kita akan memegang teknologi canggih tanpa tahu cara mengendalikannya, seperti membawa mobil tanpa tahu aturan lalu lintas. Kita akan terjerumus pada penggunaan teknologi yang keliru,
Padahal remaja-remaja sekarang sangat menggemari alat-alat teknologi. Nah, dampaknya yaitu satu, manusia harus menjadi sumber inovasi teknologi, justru menjadi hamba dari teknologi. Kita tidak mampu mengontrol hingga kitalah yang dikuasai. Maka kita akan terjerumus kepada konten negatif, kecanduan gadget, dan kecanduan game online, sehingga akan menghancurkan masa depan kita. Siswa dan siswi sekalian yang berbahagia, tujuan dari pembelajaran yang saya berikan di sini adalah supaya kalian bisa mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh alat teknologi. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas sebagai alat meraih cita-cita dan prestasi. Nah, solusinya adalah mengenali sebab kecanduannya, memahami cara antisipasinya. Kita akan lihat sebab kecanduan gadget, yaitu yang pertama, gadget didesain untuk menarik perhatian manusia. Yang kedua adalah tampilannya, desainnya, layarnya, kecepatannya. Tentu akan menarik kalian untuk dapat memilikinya dan menggunakannya. Gadget juga didesain untuk menghibur, mengubah bentuk hiburan. Kemudian tidak mampu mengendalikan diri, maka kita ingin memilikinya. Kemudian kita lihat lagi bahwa cara mengantisipasinya, mengenali fungsi gadget, kemudian mengenali dampak-dampak negatifnya, tahu kapan waktu tepat untuk menggunakannya, dan memiliki trik-trik untuk mengatasi kecanduan utamanya pada konten-konten negatif. Kemudian manfaat internet untuk kalian apa saja? Di sini akan saya bagi beberapa kategori. Pertama, sebagai gudang informasi yang murah, kemudian mendorong kreativitas, kemudian sebagai alat komunikasi. Dampak buruknya, bila berlebihan atau keliru, maka kita akan dapat memiliki dari dampak buruk teknologi ini. Malas belajar, mudah terpengaruh perilaku yang menyimpang, kemudian saling mengejek di dunia maya, lupa waktu, dan ini dampak negatif. Jadi ada dampak negatif dari internet, itu diantaranya ini secara umum ya. Jadi hati-hati. Pertama, bahaya perjudian, kejahatan, kemudian pelanggaran hak cipta, munculnya kekejaman dan kekerasan, dan masuknya budaya asing. Oke. Untuk sisi lain juga pornografi, efeknya seperti narkoba, membuat kamu kecanduan dan merusak dirimu sendiri. Kemudian kecanduan pornografi berakibat pada terjadinya perilaku mudah melecehkan dan perilaku agresi. Orang-orang yang kecanduan menjadi sulit konsentrasi. Terus kita akan lihat lagi, pornografi tidak bermanfaat. Bahkan kamu bisa dijerat hukuman jika menyimpan konten pornografi. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu, dan nanti akan ada sanksi ya. Hati-hati jika kamu diajak bertemu oleh seseorang yang kamu kenal di Facebook dan di media sosial lainnya. Nah, untuk mengatasi kecanduan ini ada beberapa trik ya. Pertama, tinggalkan atau beralihlah ke phone atau telepon biasa. Jadi buka mata kalian, kemudian kegiatan positif yang kalian lakukan, kemudian pengeluaran waktu yang penjadwalan waktu yang teratur. Jika sudah, maka akan kalian gunakan alat komunikasi itu untuk hal-hal yang positif ya. Ingatlah, ini di masa depan Anda ingin dikendalikan oleh lainnya atau bisa mencapai cita-cita. Jadi dengan penggunaan alat teknologi tadi, maka kalian bisa, harus dapat gitu ya, mengendalikan alat-alat tersebut. Sekarang kapan kita menggunakan internet? Ada beberapa kriteria. Pertama adalah di waktu belajar, latihan, panduan kreativitas, dibagi. Disarankan untuk tidak. Pertama, main-main saja atau main game, nonton film, dan membuli atau media sosial lainnya yang berakibat pada hal-hal yang merugikan diri sendiri.
Nah, di sini akan muncul. Jadi yang boleh tadi bisa mengontrol diri, menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya dan bisa meraih cita-cita. Kalau yang tidak disarankan akan berakibat sering membuat lupa waktu, menyakiti hati teman, orang tua, guru, dan bisa kecanduan.